Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk kemuliaannya adalah akan mendapatkan maghfirah wa jannah, ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan didapat atau akan diperoleh olehnya dalam kehidupan di akhirat nanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bentuk kemuliaan juga yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa, tapi dalam kehidupan di dunia. Nah, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terdorong untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam semua aspek kehidupan, dengan tercermin dalam setiap perilakunya. Ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar istilah dalam kajian keilmuan, tapi betul-betul terwujud dalam bentuk tindakan, ya, perbuatan. Nah, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan solusi dari setiap masalah yang dihadapi, dan kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, setiap kita saudara-saudara sekalian pasti punya masalah, dan semakin kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah itu akan semakin besar. Kenapa? Karena seperti disyaratkan kemarin dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 135, dengan menggunakan redaksi dolama, mendolimi diri sendiri. Sejatinya apa yang kita lakukan, hal yang tidak baik yang kita lakukan akan membuat hidup kita semakin tidak nyaman, hidup kita semakin tidak bahagia, akan semakin banyak masalah, akan semakin banyak kesulitan yang kita hadapi. Dan ini seperti juga yang pernah saya sampaikan di dalam pembahasan tentang pembersihan jiwa, bisa jadi ini merupakan azab, ya, salah satu azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang berbuat dosa, kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi juga bisa juga akan menjadi rahmat, ya, akan menjadi sesuatu yang menjadi perantara baginya untuk ke depan menjadi lebih baik, mendapatkan hidayah. Dengan masalah yang dihadapi, dengan sakit yang dirasakan, akan muncul kesadaran, sehingga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin baik. Nah, dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi redaksi wa may yattaqillah ini berada di akhir ayat kedua, di mana ayat kedua ini berbicara mengenai tolak, perceraian. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya untuk bersikap baik ketika terjadi perceraian. Jika sudah hampir dalam masa iddahnya, maka ketika kita ingin kembali, rujuk kembali, ya, atau kembali menggayuh bahtera rumah tangga, ya, satu kembali, maka lakukan hal itu dengan baik, bil ma'ruf. Demikian pula ketika sudah betul-betul mau mengakhiri, maka lakukan juga dengan baik. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada caci maki dan lain sebagainya. Nah kemudian ini dikaitkan dengan takwa. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya melakukan hal yang baik, termasuk dalam rumah tangga, termasuk ketika terjadi permasalahan sekalipun. Nah maka Allah tekankan di sini masalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuknya makhraja. Ya, makhraja ini jalan keluar, solusi dari masalah yang dihadapi, termasuk masalah perceraian yang akan dilakukan, termasuk setiap masalah dalam kehidupan kita. Kenapa? Walaupun ayatnya ini berbicara mengenai perceraian, tapi berdasarkan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi. Jadi pelajaran yang bisa diambil ini berdasarkan keumuman lafadznya. Ini berlaku kepada siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku dalam semua masalah, dalam setiap permasalahan yang dihadapi, dalam setiap tindakan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Saudara-saudara sekalian, ayat ini turun berkaitan dengan kisah Auf bin Malik yang kehilangan anaknya, ditawan oleh musuh. Kemudian dalam kondisi dirinya tidak memiliki harta untuk menebus, maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW dan diberikan arahan oleh Rasulullah untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga untuk memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika si sahabat Auf bin Malik ini betul-betul mengikuti perintah Rasulullah SAW, mengikuti arahan beliau, maka Allah berikan solusi. Musuh, ya, ternyata dalam kondisi lalai dan tidak mengawasi si anak ini, hingga si anak pergi dengan menaiki kambingnya.
dan datang kepada orang tuanya, datang bertemu dengan ayahnya Auf bin Malik. Nah ini saudara-saudara sekalian, semakin kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dalam semua aspek kehidupan dan dalam semua hubungan, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Jadi bukan hanya soal ketaatan kita dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, ataupun yang lain, ibadah-ibadah yang lain, tapi juga dalam bentuk ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kita, dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji dan jaminan Allah ini akan berlaku. Jadi mohon maaf tidak seperti sebagian orang yang menjadikan ayat ini sebagai alat untuk menempuh jalan pintas, seperti dengan membacanya sekian kali ketika menghadapi masalah. Tidak, tapi dengan ayat ini menjadi penuntun kita, menjadi petunjuk bagi kita untuk membentuk takwaan kita. Ketika kita menghadapi masalah, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin menghendaki solusi dari masalah tersebut, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji dan jaminan Allah itu akan berlaku, yaitu yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, ay min haitsu la yadri, dari arah yang tidak disangka-sangka atau dari arah yang tidak diketahuinya. Dan ini merupakan tanggungan Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang berlaku bagi individu, bagi kita ya. Jadi ketakwaan akan membuat hidup kita semakin baik ya, akan menjadi semakin bahagia. Secara umum akan menjadi orang yang lebih bahagia, terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Ya, mohon maaf, tidak seperti sebagian orang yang mungkin jabatannya bagus, kekayaannya banyak, tapi mungkin rumah tangganya berantakan, ya, anaknya seperti tidak terurus, yang menjadi anak yang broken dan lain sebagainya. Nah, ini yang berlaku bagi individu. Demikian pula saudara-saudara sekalian, ketika ketakwaan itu juga diterapkan oleh masyarakat, oleh satu umat, maka juga akan berlaku seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, saudara-saudara sekalian. Demikian, hadanahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.